Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, puji dan syukur kepada Tuhan. Kita bisa ketemu lagi di dalam acara Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, terima kasih Tuhan telah memimpin kami sehari lewat sehari, sehingga pada hari ini kembali kami boleh mengikuti acara renungan harian gereja kami. Kami mohon Tuhan pimpin supaya renungan ini sungguh menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mohon Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami untuk mengerti firman-Mu. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih, kita pada hari ini akan melanjutkan renungan kita tentang riwayat Tuhan Yesus. Ini adalah pelajaran yang kelima, yaitu mengenai pemberitahuan tentang akan kelahirannya Yesus Kristus. Nah, peristiwa ini tercatat di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayat 38. Saya akan bacakan. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau peroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau namai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan ini. Nah, saudara sekalian, dari ayat-ayat yang kita baca tadi, kita lihat bagaimana peristiwa ketika malaikat Tuhan datang kepada Maria dan memberitahukan kepadanya bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Jadi pada hari ini kita akan bersama-sama melihat peristiwa ini. Yang pertama, Allah mengutus malaikat Gabriel datang kepada Maria untuk memberitahukan tentang kelahirannya Yesus Kristus. Seperti yang sudah kita jelaskan, bahwa malaikat Gabriel adalah malaikat tingkat tinggi yang selalu diutus Allah untuk memberitahukan hal-hal yang penting kepada manusia. Jadi saudara sekalian, jadi bukan malaikat yang tingkat rendah Tuhan utus memberitahukan tentang kelahiran Yesus Kristus. Tetapi
malaikat tingkat tinggi yaitu Gabriel yang datang sendiri kepada Maria untuk menyampaikan berita ini. Jadi sebelum Yesus lahir, sebelum Maria mengandung, malaikat itu sudah datang beritahukan lebih dahulu kepada Maria bahwa dia akan mengandung dan dia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, kemudian yang kedua kita melihat sosok daripada Maria ini. Nah, saudara sekalian, tidak sembarangan Allah memilih seseorang untuk menjadi ibu bagi kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat beberapa hal. Pertama adalah nama Maria. Nama Maria di dalam bahasa Ibrani adalah Maryam. Ya. Nah, saudara sekalian, itu adalah dalam bahasa Ibrani. Kita tahu bangsa Israel itu adalah orang Ibrani. Nah, Maria ini dikatakan dia tinggal di satu kota kecil yang bernama Nazaret di provinsi Galilea. Kita tahu bahwa pada waktu itu Palestina itu dijajah oleh kerajaan Romawi. Dan kerajaan Romawi membagikan Palestina itu menjadi 3 provinsi. Yang paling selatan itu adalah provinsi Yudea, yang paling selatan. Di tengahnya adalah provinsi Samaria, dan di utara adalah provinsi Galilea. Di provinsi Galilea ini ada Danau Galilea. Nah, itu adalah tempat menghasilkan ikan yang sangat-sangat bagus. Dan pemandangan di provinsi Galilea ini adalah sangat bagus. Nah, di Nazaret ini adalah bagian selatan daripada provinsi Galilea ini. Ada satu kota yang kecil, tetapi di situ banyak orang yang non-Yahudi tinggal di situ. Dibikin juga di kota itu adanya tempat berkumpulnya tentara Romawi. Jadi di situ banyak orang bukan Yahudi, juga ada banyak tentara-tentara Romawi yang tinggal di situ. Jadi Maria tinggal di Nazaret, kota yang kecil itu. Nah, kemudian disebutkan bahwa Maria ini masih seorang gadis perawan. Jadi saudara sekalian, dia belum menikah. Dan dikatakan bahwa dia sudah bertunangan dengan Yusuf, keturunan daripada Raja Daud. Bagi orang Yahudi ada istiadat ya, atau kebiasaan itu pertunangan. Jadi ada janji pernikahan. Tapi mereka itu belum menikah. Jadi belum hidup sebagai suami istri. Hanya mereka sudah dijodohkan. Nah, saudara sekalian, jadi Maria ini sudah punya tunangan. Itu yang bernama Yusuf. Tetapi mereka belum hidup bersama dan belum menikah. Mereka masih berpisah. Nah, berita yang disampaikan oleh malaikat ini kepada Maria ada beberapa hal. Yang pertama, malaikat Gabriel itu menyebut Maria adalah seorang yang diberkati Allah dan Allah menyertai dengan dia. Itu di dalam ayat 28. Ada 2 hal di sini dikatakan bahwa Maria adalah orang yang diberkati oleh Allah. Yang kedua, Allah menyertai dengan dia. 2 istilah ini menggambarkan bahwa Maria ini adalah seorang gadis yang saleh, ya, yang selalu menuruti perintah Tuhan. Jadi tidak heran Tuhan memilih dia, seorang gadis yang baik, yang menjadi ibunya Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu berita yang kedua adalah malaikat beritahukan kepada Maria bahwa dia akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, saudara sekalian, ini tentu suatu hal yang luar biasa bagi Maria itu. Dan yang ketiga, anak laki-laki yang akan dilahirkan oleh Maria itu, malaikat mengatakan haruslah diberi nama Yesus. Jadi saudara sekalian, nama Yesus ini bukanlah Maria atau Yusuf yang memberikan nama itu, tetapi adalah malaikat sendiri. Dan Yesus itu artinya
Allah adalah juru selamat. Dalam bahasa Ibrani itu sama dengan Yosua. Jadi Yesus dengan Yosua itu sebenarnya nama itu sama, hanya dalam bahasa yang berbeda, yang artinya Allah itu juru selamat. Lalu malaikat itu beritahukan kepada Maria bahwa anaknya yang akan dia lahir laki-laki itu adalah anak Allah. Jadi saudara sekalian, anak Yesus disebut anak Allah bukanlah dimulai dari siapa-siapa, tetapi malaikat Gabriel sendiri yang beritahukan kepada Maria bahwa anak yang akan dia lahir itu adalah disebut anak Allah. Dan yang keempat, lalu kita lihat bagaimana reaksi daripada Maria ini. Ketika dia mendapat kabar atau diberitahukan oleh Gabriel bahwa dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, reaksinya adalah mana mungkin ya. Dia mengatakan bagaimana mungkin saya ini seorang gadis yang belum punya suami, belum punya laki-laki yang tidur bersama saya. Bagaimana saya bisa mengandung? Lalu jawab malaikat Gabriel itu kepada Maria Allah. Demikian saya bacakan di dalam pasal 1 ayat 35. Roh Allah atau Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi malaikat beritahukan kepada Maria bahwa dia akan dinaungi oleh kuasa Allah. Roh Kudus akan turun kepada dalam dirinya sehingga dia akan mengandung. Jadi saudara sekalian, Maria mengandung bukan dari laki-laki manusia, tetapi adalah Allah sendiri yang memakai dia untuk melahirkan Yesus Kristus. Dan saudara sekalian, kemudian apa reaksi dan jawaban Maria itu? Di dalam ayat 38 kita lihat, kita baca bagaimana jawaban Maria ini. Dia berkata demikian. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi saudara sekalian, Maria dengan taat mau menerima tugas yang mulia ini. Saudara sekalian, dari peristiwa ini saya mengajak kita melihat beberapa hal yang penting di dalam peristiwa ini. Yang pertama, Allah menepati janjinya akan mengutus seorang juru selamat untuk menyelamatkan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Jadi jauh-jauh hari Allah itu sudah berjanji akan mengirim seorang juru selamat untuk menyelamatkan manusia. Nah, dengan kelahiran Yesus Kristus berarti Allah menepati janjinya. Padahal janji Tuhan Allah ini sudah beribu-ribu tahun yang lalu. Tapi Tuhan tidak lupa akan janjinya. Pada waktu yang tepat Allah menggenapi janjinya. Saudara sekalian, janji Allah tidak pernah dia lupakan. Yang kedua, juru selamat yang dijanjikan Allah ini adalah keturunan Abraham. Karena Allah telah pernah berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya itu akan menjadi berkat bagi segala bangsa. Dapat kita baca janji ini di dalam Kejadian pasal 22 ayat 18. Ketika Abraham adalah seorang bapak orang beriman, Allah senang kepada Abraham. Dan Allah berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya akan menjadi berkat bagi segala bangsa. Dan Tuhan tepati janjinya. Jadi Yesus Kristus adalah keturunan dari Abraham. Janji Allah
telah ditepati. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus menjadi juru selamat kita dengan cara mengganti kita menerima hukuman dosa, yaitu dengan cara mengalami kematian di atas kayu salib. Maka Tuhan Yesus harus mempunyai tubuh jasmani tetapi tanpa dosa. Oleh sebab itu, Maria mengandung Yesus bukanlah karena kawin dengan seorang laki-laki, tetapi Maria mengandung oleh Roh Kudus. Itulah yang disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Maria itu. Jadi saudara sekalian, Tuhan Yesus juru selamat kita yang sebenarnya adalah Allah sendiri yang ada di dalam surga. Tetapi dia datang ke dunia mau menjadi manusia, juru selamat kita. Dia akan mengganti kita menerima hukuman dosa, yaitu kematian di kayu salib, untuk mencurahkan darah, untuk menebus dosa kita. Maka dia harus mempunyai tubuh jasmani. Kalau dia datang dan langsung dari surga ke dalam dunia, maka dia tidak akan mengalami kematian. Dia tidak akan mengalami kesiksaan di kayu salib. Oleh sebab itu dia harus menjadi manusia seperti kita. Hanya dia tidak ada dosa. Nah, kita tahu kalau kita manusia adalah hasil perkawinan ibu kita dengan bapak kita atau ayah kita. Maka kita menerima warisan dosa dari Adam. Tetapi Yesus tidak demikian. Dia dilahir oleh Maria tanpa melalui laki-laki manusia. Oleh sebab itu Yesus, walaupun dia punya jasmani seperti kita, tetapi dia tidak punya dosa. Dan dengan tubuhnya jasmani ini, dia ingin mengganti kita menerima hukuman dosa, yaitu dengan kematian di kayu salib. Jadi saudara sekalian, Maria mengandung bukan dari seorang laki-laki, tetapi dari Roh Allah sendiri. Nah, kemudian kita melihat bagaimana ketaatan Maria ini. Ketika malaikat beritahukan dia akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki. Saudara sekalian, bagi Maria ini adalah suatu berita yang sangat-sangat mengejutkan dan sangat-sangat mengkhawatirkan. Kenapa? Ada dua kemungkinan. Kalau dia menerima tugas ini, kalau dia mengandung, maka dia akan dituduh berzina. Karena dia belum bersuami. Belum punya laki-laki yang tinggal satu rumah sebagai suaminya. Nah, sekarang dia mengandung. Nah, kalau Yusuf itu mengadunya kepada pimpinan masyarakat orang Yahudi atau mahkamah agama mereka, maka Maria itu akan dituduh sebagai penzina. Maka dia akan dihukum mati menurut hukum orang Yahudi. Jadi kemungkinan dia akan dihukum mati dengan dirajam pakai batu, dilempari pakai batu sampai mati. Itu yang pertama. Yang kedua, seandainya Yusuf tidak mau mengadunya kepada pimpinan masyarakat mereka, tapi Yusuf akan menceraikan dia. Artinya batal pernikahannya dengan Maria itu. Nah, sehingga Maria akan menanggung seumur hidup, tidak ada yang bisa kawin dengan dia lagi. Jadi ada dua kemungkinan yang besar yang mengancam dia. Tetapi kita lihat bagaimana Maria ini mau menerima tugas yang mulia ini. Ini adalah suatu ketaatan yang luar biasa daripada Maria ini. Oleh sebab itu, saudara sekalian, Maria adalah seorang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan dan mentaati Tuhan. Walaupun dia harus menanggung resiko yang begitu berat, tetapi dia mau menerima tugas yang mulia ini. Nah, yang kelima adalah Yesus anak Allah yang sebenarnya di surga datang ke dunia
menjadi manusia seperti kita, berdarah daging. Itu adalah mujizat yang luar biasa. Mujizat yang paling besar sepanjang abad. Bagaimana mungkin Allah yang roh, Allah yang maha kuasa menjadi manusia yang terbatas, yang berdarah daging. Tapi inilah yang dipilih oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Oleh sebab itu Paulus di dalam 1 Korintus mengatakan bahwa Kristus itu adalah hikmatnya Allah. Allah memakai cara demikian untuk menyelamatkan kita. Kiranya Tuhan menolong kepada kita. Jadi Tuhan Yesus lahir oleh Maria, seorang gadis perawan yang tidak kawin dengan laki-laki, tetapi mengandung dari roh Allah sendiri. Itulah keistimewaan Yesus dengan kita. Dia punya jasmani, tapi tidak ada dosa. Untuk mengganti kita menerima hukuman dosa di atas kayu salib. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau rela datang ke dunia, menjadi manusia. Engkau adalah Allah yang maha mulia, maha tinggi. Tetapi Engkau mau menjadi manusia, datang ke dunia, menjadi manusia demi untuk menyelamatkan kami. Hari ini kami belajar bagaimana malaikat Gabriel datang kepada Maria untuk memberitahukan peristiwa yang sungguh besar, sungguh mulia ini. Bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau rela datang menjadi manusia bagi kami. Terima kasih. Kami juga bersyukur Maria seorang gadis yang sangat-sangat taat kepada Engkau. Rela menanggung resiko akan dihukum mati atau diceraikan oleh Yusuf, tapi dia mau menerimanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami naikkan doa ini, alaskan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara sekalian, kiranya Tuhan berkati kita sampai kita berjumpa lagi pada kesempatan yang lain. Amin.